Bapa dalam surga, segala puji syukur kami naikkan padamu ya Tuhan. Kami bersyukur bila malam hari ini kami bisa kembali mengadakan katerisasi, khususnya malam ini katerisasi diperluas. Kiranya Tuhan, Kau yang berkati acara ini, Kau yang tolong kami biar kami bisa mengerti akan kehendak Tuhan. Dan khususnya untuk hambanya Pendeta Andri yang akan menjabarkan, menuntun kami, menjelaskan kepada kami, kira Tuhan yang mau berkati. Dan kami juga masih menunggu dari saudara-saudara kami yang lain untuk bisa bergabung, untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Alex. Ya. Ya, saudara-saudara, malam ini kita akan bersama-sama membahas tentang topik seksualitas, ya, My Body, My Desire, teologi dan seksualitas manusia. Secara umum, seks itu disukai orang, ya, kecuali orang yang masuk dalam kategori aseksual. Ada orang yang tidak punya hasrat seksual, ataupun kalau punya hasrat dia memilih untuk tidak memfasilitasi hasrat itu dan menekannya sedemikian rupa. Orang-orang tersebut disebut sebagai aseksual. Di satu sisi, seks itu menjadi bagian utuh, bagian integral dari kehidupan manusia. Salah satu yang membuat kehidupan manusia bahagia itu adalah seks, yang membuat hidup ini menjadi merekah, berkembang, bahkan karya penciptaan itu juga Allah kerjakan melalui seks. Karena itu, seks adalah bagian yang sangat signifikan dan fundamental dalam kehidupan umat manusia. Tetapi di sisi lain, kita juga mengakui bahwa seks itu problematis. Problematis karena satu, dianggap tabu. Kenapa dianggap tabu? Karena masalah seksual itu bisa menjangkiti siapapun. Tua, muda, remaja, dewasa, orang biasa, dan bahkan para tokoh, dan tidak jarang juga tokoh-tokoh yang disebut tokoh-tokoh agama. Dan secara manusia menunjukkan bahwa ketidakmampuan manusia untuk memahami, mengerti, dan kemudian mengontrol hasrat seksualnya itu mendatangkan bencana, ya, di dalam kehidupan. Problem manusia itu bisa muncul dari problem seks. Jadi di satu sisi seks itu penting, di sisi lain seks itu juga dianggap sebagai ancaman. Apa prinsip teologis dari seksualitas? Kita mesti membedakan antara seks dan seksualitas. Tapi nanti dalam perkembangannya, pengistilahannya ya akan saya samakan, tapi sebenarnya artinya berbeda. Seks itu menunjuk pada kondisi fisik seseorang, atau jenis kelamin, laki-laki atau perempuan. Tapi kalau seksualitas itu lebih luas daripada itu. Itu menyangkut orientasi, keinginan seseorang, budaya, teologi, konstruksi sosial yang membentuk, dan bahkan peran gender, misalnya seorang perempuan itu harus di dapur, laki-laki harus bekerja. Peran gender itu dibentuk atau disepakati sebagai sebuah konsensus atau bangunan masyarakat. Nah, prinsip teologisnya, kalau kita bicara tentang seksualitas, itu pertama, hasrat seksual itu adalah ciptaan, yang berarti juga adalah anugerah dari Allah. Jadi itu prekariat. Prekariat itu artinya ya, manusia itu diciptakan sama seperti kemampuannya untuk membuat pilihan bebas,
ketika Allah menciptakan manusia, itu pada umumnya manusia juga punya hasrat seksual. Dan itu adalah anugerah Allah, maka apa yang dianugerahkan Allah itu tentu baik. Pada dirinya itu baik. Bukan jahat, bukan dosa. Nah, sayangnya banyak orang tua atau keluarga itu yang enggan membicarakan masalah seksualitas karena memang mereka tidak tahu bagaimana membicarakannya. Nah, dampaknya kemudian justru orang meraba-raba, menafsir-nafsir, dan kemudian tersesat karena itu. Nah, karena ini adalah hasrat, dan aspek yang kedua, ini saya lihat ada pasukan Rumah Bhinneka, ya selamat datang teman-teman Rumah Bhinneka yang sudah bergabung. Selamat datang. Oh ya. Lalu seksualitas itu sesungguhnya merupakan simbol relasi antara Allah dan umatnya. Ini kenapa kok Tuhan itu menciptakan seks? Semua yang diciptakan itu ada tujuannya. Dan seks itu salah satu tujuannya adalah ini menjadi simbol relasi Allah dan umatnya. Kalau dalam bahasa Ibrani itu disebut yad atau yada. Bahkan hubungan antara Allah dan umatnya itu seringkali digambarkan sebagai hubungan suami dan istri. Allah adalah suami, umat adalah istri. Kenapa? Karena di dalamnya ada cinta yang sangat intim, ada hasrat yang menggebu-gebu, yang tidak dapat dipatahkan, dan kesatuan antara Allah dan umatnya itu digambarkan seperti kesatuan sepasang kekasih yang memadu cinta. Kalau di dalam kitab Kidung Agung kita seringkali digambarkan seperti itu ya. Memadu cinta dengan hasrat, dengan birahi yang menggebu-gebu. Dan ini tentu punya sisi yang suci, yang sakral. Sekaligus ketika Allah menginginkan agar umatnya itu setia, artinya mereka tidak menyembah ilah-ilah yang lain, tidak menyekutukan Allah. Ia adalah Allah yang satu-satunya. Kalau dalam teologi Islam itu la ilah, la illallah. Kalau dalam Ulangan 6, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, jangan ada Allah lain di hadapanku. Nah, itu digambarkan dengan terminologi yang sangat seksual. Dan kemudian dalam perkembangannya, bahkan seksualitas itu bukan hanya sakral untuk menggambarkan relasi, tetapi juga dipakai oleh Allah untuk mencipta. Jadi ada logos yang menciptakan kehidupan. Logos itu adalah kehendak, pengetahuan, hasrat, passion, sabda, firman. Kalau dalam Islam kan diciptakan dengan kun fayakun, misalnya jadilah terang. Allah berfirman. Tapi firman itu merupakan ekspresi dari hikmat, pengetahuan Allah, itu disebut logos. Dan bahkan bisa dikatakan yad atau seks itu sejajar dengan logos. Karena tanpa seks tidak ada hidup yang lestari. Ya kan, saya ada karena kedua orang tua saya berhubungan seks. Binatang-binatang itu bakal punah kalau mereka kemudian tidak subur atau tidak kawin. Tumbuhan-tumbuhan itu bisa berkembang, merekah semakin banyak karena ada yang namanya relasi seksual. Sehingga seksualitas itu sesungguhnya merupakan sarana penciptaan. Memainkan peran, yaitu peran logos. Kalau tadinya Allah itu mencipta pada awalnya dengan logos, mencipta sebuah sistem, sebuah struktur,
ragam ciptaan. Lah dalam perkembangannya ciptaan itu mencipta bersama dengan Allah di dalam seks. Jadi begitu dahsyat ya dan maha besar itu seks itu. Misalnya Maleakhi 2 ayat 14 dan 15 dikatakan di sana, dan kamu bertanya, oleh karena apa? Ya, ini konteksnya adalah Israel berdosa, menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, tangisan, rintihan, dan kemudian Allah tidak berkenan menerima persembahan Israel. Dan ini ayat 14 kata, kamu bertanya, mengapa Tuhan tidak berkenan menerima persembahan kami? Oleh karena apa? Dikatakan, oleh sebab Tuhan menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu, janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Jadi ketidaksetiaan umat Allah disejajarkan dengan ketidaksetiaan di dalam perkawinan. Dan ini powerful ya, artinya sangat berkuasa kesetiaan manusia di dalam kehidupan terhadap cintanya, itu ternyata ada hubungannya dengan kesetiaan terhadap Allahnya. Menarik ini ya. Dan sarana penciptaan, ketika manusia tidak setia, maka ia tidak akan bisa menghasilkan keturunan yang ilahi. Dan relasi pernikahan itu memang diciptakan oleh peradaban manusia dalam perkembangannya, dan kemudian dihayati bahwa ini dari Allah. Sebelumnya dulu manusia tidak punya relasi pernikahan. Biasanya berhasrat, siapa menginginkan siapa, mereka kawin-mengawin, dan jadilah keturunan-keturunan. Dan ketika agama monoteis yang beriman kepada Allah itu muncullah sebuah sistem yang namanya pernikahan yang monogami. Jadi kenapa kok di tradisi perjanjian lama itu para patriark atau bapak-bapak iman itu masih kawin ya, istrinya 4, lalu bahkan masih punya gundik, bahkan Salomo itu istri dan gundiknya sampai 1000 gitu ya, Nabi Sulaiman itu. Karena itu masih sangat dipengaruhi budaya politeisme. Jadi ternyata politeisme itu berhubungan dengan poligami. Jadi kebudayaan menyembah banyak ilah. Itu ekspresi seksualnya juga kemudian poligami. Lalu ketika tradisi monoteisme itu menjadi sangat kuat, hanya boleh dan harus mengakui menyembah satu Allah, maka yang Allah kehendaki juga adalah monogami. Oleh karena itu di dalam kekristenan itu asas pernikahannya atau asas seksualitasnya adalah monogami. Dan tentu ini tidak mudah. Ya, artinya setiap orang bisa mengalami kejatuhan di sana. Lalu prinsip teologis yang keempat adalah seks itu memberi bahagia dan dinamika hidup manusia. Dan di sana yang kelima ada kelindan, berpilin ya, saling sambung menyambung, kait mengait antara kebebasan dan kesetiaan. Di satu sisi manusia ketika diikat dalam pernikahan, hasrat seksualnya itu tetap bebas, bisa meledak-ledak, tapi di sisi lain ada tuntutan kesetiaan. Dan itu hadir dalam panggung sejarah manusia, dan saya tidak ingin jadi moralis, ya. Dalam kenyataannya, setiap orang bisa saja jatuh
terjerembab di antara tegangan antara kebebasan dan kesetiaan itu. Nah, itu prinsip. Dan bahkan saking pentingnya seksualitas, saya ingin mengutip salah seorang tokoh ya di dalam film serial Netflix itu, Frank Underwood. Dia mengatakan dalam film House of Cards, ini kisah tentang dinamika lalu sepak terjang politik seorang yang ingin menjadi penguasa, menjadi presiden di Amerika gitu. Frank Underwood dalam salah satu scene di film itu mengatakan everything is about sex except sex. Sex is about power. Jadi segala sesuatu di dalam kehidupan ini adalah tentang seks sebetulnya. Semua orang bagi Frank Underwood itu suka seks. Tetapi kecuali seks itu sendiri, karena seks itu adalah tentang power. Ketika orang berhubungan seks, di sana ada unsur cinta, tetapi juga ada unsur power. Oleh karena itu, misalnya posisi-posisi seksual yang tradisional, yang konvensional, itu biasanya menempatkan laki-laki di atas. Ya, jadi malam ini saya bicara agak vulgar karena memang temanya tentang seksualitas, dan itu bukan hanya soal posisi enak atau tidak enak, tetapi menunjukkan siapa yang punya power. Dalam sejarah, ketika masyarakat berada di era patriarki, di mana laki-laki itu lebih berkuasa atas perempuan, maka laki-laki itu selalu berada di atas. Ini menarik ya. Jadi entah disadari, entah tidak disadari, diajari atau tidak diajari, dalam budaya patriarki, ketika manusia berhubungan intim, si laki-laki itu berada di atas. Tapi ketika peradaban berkembang, feminisme berkembang, kesetaraan gender berkembang, dan bahkan para perempuan bisa bekerja lebih berarti, maka dikenal ya istilah women on top, atau perempuan yang di atas. Dan itu sesungguhnya menunjukkan siapa yang memegang kontrol. Nah, ini berhubungan dengan yang namanya perkembangan seksualitas manusia. Jadi setiap orang, bahkan sejak lahir, itu sudah punya hasrat seksual. Saya meminjam Robert Wilson, yang memetakan perkembangan seksualitas manusia, cara berpikir, ekspresi seksualnya, dan seterusnya itu terdiri dari 4 tahap. Atau bisa dikatakan 4 macam, bukan 4 tahap. Kalau 4 tahap, itu sifatnya seperti anak tangga. Kalau 4 macam itu kadang-kadang ada orang yang usia tertentu tapi tetap berada di tahap tertentu. Ya. Tahap yang pertama atau macam yang pertama disebut early developmental atau biosurvival. Jadi orang itu membutuhkan seks dalam rangka bertahan hidup, biosurvival. Dan ini adalah tahap seksualitas yang paling primitif dari manusia sesungguhnya. Contohnya adalah ketika seorang bayi menyusu pada ibunya atau binatang menyusu pada induknya. Itu di sana sebetulnya adalah tahap seksual. Nah, ini menarik ya, karena kita selama ini berpikir bahwa menyusui itu adalah bagian dari memberi kehidupan. Tapi kemudian menyusui atau seorang yang mengakses buah dada dari ibunya, itu menurut Anton Wilson, dia sesungguhnya sedang memasuki tahap mengakses kehidupan sekaligus mengakses kenikmatan seksual. Oleh karena itu, biasanya anak-anak, katakanlah yang disusui, diasi,
lebih dari 3 tahun, karena mereka sejak awal gitu ya, biosurvival seksualnya itu berkembang, punya ekspresi, maka biasanya mereka adalah orang-orang yang menjadi sangat percaya diri. Oh ya, seksualitas itu berhubungan dengan kepercayaan diri, kemantapan, dan seterusnya. Tetapi sekaligus dalam perkembangannya, mereka punya hasrat seksual yang lebih besar daripada anak-anak yang tidak disusui oleh ibunya. Jadi misalnya cuma minum susu dari botol, gitu ya. Itu berhubungan, teman-teman. Jadi breastfeeding atau mengakses payudara, baik di dunia binatang atau di dunia manusia, menurut Anton Wilson, itu merupakan early developmental survival sexual expression. Jadi ekspresi seksual yang mengakses buah dada. Oleh karena itu, misalnya para laki-laki, itu kalau melihat dada perempuan, itu bisa bernafsu. Kenapa? Mengapa demikian? Ya, karena sebetulnya sudah terekam dalam conscious, ya, dalam kesadaran dan subconscious, dalam alam bawah sadarnya, bahwa itu adalah seks. Lihat belahan dada. Wah, itu sudah berbinar-binar. Apalagi ketika melihat, mohon maaf ya, ini karena ini bicara tentang sex education ya, saya harus menyebut anatomi tubuh ya. Melihat puting susu, wah itu lebih bersemangat lagi. Karena apa ya? Karena itu biosurvival. Lalu tahap yang kedua, menurut Wilson disebut sebagai anal teritorial atau power dominant. Ini adalah tahap di mana seksualitas manusia adalah soal power. Saya ingin menaklukkan, saya ingin memenangkan. Bagi teman-teman misalnya yang cowok-cowok pengen macari seorang gadis, lalu sudah punya pacar, pengen macari yang lain. Atau sudah punya istri, tertarik pada perempuan lain. Atau sudah punya suami, tertarik pada laki-laki lain. Dan bahkan punya hasrat dengannya. Dan ini adalah tahap power dominan. Maka kita bisa memahami kenapa kok manusia itu begitu. Bukan hanya soal dosa atau tidak dosa, karena berdosa itu berarti kan melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, dari mana itu? Keinginan itu, kalau menurut Anton Wilson, adalah dari tahap yang kedua yang disebut power dominan, anal teritorial. Nah, dalam perkembangannya, kemudian pasangan itu dianggap sebagai teritori yang tidak boleh diganggu-gugat. Ya, terutama di masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi, ya, pasangan itu nggak boleh diganggu-gugat. Saya pernah cerita ya, suatu saat dalam penerbangan dari Mesir ke Jakarta, saya satu pesawat dengan orang Arab nampaknya yang bawa 2 istri. Jadi laki-laki gandeng 2 istri gitu yang pakai hijab dan bahkan pakai cadar. Tapi waktu itu saya bisa melihat mata dari perempuan itu. Ketika salah satu istri itu matanya bertatap dengan mata saya mengangguk dan tersenyum, dan saya melihat si perempuan itu juga tersenyum pada saya, kelihatan dari ekspresi matanya. Tapi begitu sang suami sadar bahwa saya sedang tersenyum dengan istrinya, dia segera mengambil tempat, mengambil alih, istrinya dijauhkan dari saya, yang posisi tempat duduknya ada di dekat saya gitu, sebelumnya, karena kalau pesawat di penerbangan luar negeri itu kan biasanya 363 atau 343, saya lupa ya, 363 kalau tidak salah. Dia langsung geser dan kemudian mengatakan gitu ya, dalam bahasa Arab yang saya tidak mengerti, ngomong si suami itu, dan karena saya nggak mengerti ya, saya cuma ngangguk dan tersenyum pada sang suami.
Lalu di sebelah saya itu ada TKW dari Arab yang fasih berbahasa Arab, lalu saya tanya, "Iku mau ngomong apa sih, Mbak?" Orang Trenggalek ya di sebelah saya. "Mas, itu orang itu ngamuk, marah karena sampean tersenyum pada istrinya." Nah, ini berarti tahap dia apa? Tahapnya adalah tahap teritorial, power dominan. Istriku adalah teritoriku, ojo diganggu. Nah, lalu tahap yang ketiga disebut time binding. Jadi ini adalah sebuah pemahaman di mana seks itu harus ada di dalam keluarga, hubungan suami istri, dalam relasi pernikahan, dan dalam sebuah hubungan cinta. Kalau yang pertama tadi kan orang menyusu itu nggak peduli keluarga atau tidak, karena anak-anak zaman dulu kan bisa dititipkan, disusukan, barangkali ibunya tidak bisa menyusui, tapi ada perempuan lain yang bisa menyusui, disusukan. Atau kalau dalam dunia binatang itu seekor anak kambing misalnya bisa menyusu pada kambing manapun. Gitu. Nah, tahap ini adalah tahap di mana seks harus berhubungan dengan family, relationship, hubungan cinta. Dan orang tidak bisa berhubungan seksual kalau tidak saling mencintai. Dan tahap yang keempat disebut sosioseksual. Itu sexual behaviors that occurs outside a relationship atau yang disebut dengan casual sex. Jadi seks sosial, kebiasaan atau perilaku seksual yang terjadi di luar relasi, entah itu relasi pernikahan, relasi cinta, atau bahasa bebasnya adalah ya seks bebas. Nah, perkembangan seksualitas manusia itu seperti itu. Ada orang-orang yang pasti melalui early developmental dan kemudian sampai kepada teritorial dan relationship, tetapi ada yang early developmental lalu menjadi sosioseksual. Ada yang teritorial dan kemudian sosioseksual. Maka perilaku seks manusia itu menjadi sangat beragam. Nah, kalau kamu, teman-teman muda, melakukan misalnya hubungan seksual di luar nikah, misalnya, seks premarital sex, maka pasanganmu itu entah sadar atau tidak menganut yang namanya casual sex. Nah, dampaknya adalah nanti ketika ia di dalam pernikahan, dia juga akan punya kecenderungan ketika tidak bertobat atau tidak punya kontrol moral, tidak punya spiritualitas, ya dalam arti berada di dalam situasi relasi yang banyak, dipengaruhi teman, bisa jatuh ke sana. Maka polanya itu selalu begitu. Ya. Dan Robert Anton Wilson ini menulis pada tahun 75, bayangkan ini. Jadi dia ini seorang futurist lah. Seorang yang bisa melihat masa depan menurut saya, karena di tahun 75 dalam bukunya The Future of Sex, Anton Wilson pernah mengatakan sexuality becomes totally distinct from the act of procreation. Jadi nanti seksualitas itu akan menjadi sangat berbeda, tidak melulu hanya untuk menciptakan keturunan. Karena apa? Menurut Anton Wilson di masa itu, ya dengan percobaan laboratorium, misalnya bayi tabung, dengan rekayasa genetik, dengan rekayasa atau intervensi farmasi atau obat-obatan, orang bisa hamil. Dan sekarang, misalnya di Australia, itu sedang marak orang-orang tidak mau menikah tapi mau punya anak. Dengan cara apa? Mencari donor sperma. Jadi dicari orang-orang yang ganteng, orang-orang yang unggul, ya generasi unggul, yang pinter, yang ada satu lembaga yang menerima donor sperma, dan perempuan-perempuan yang pengen punya anak tetapi tidak mau terikat dalam pernikahan itu tinggal milih. Ini spermanya siapa. Dan
berhasil, tidak melalui hubungan seksual, melalui proses donor sperma, orang bisa punya anak, dan jauh ya sebelum masa-masa ini, 47 tahun yang lalu, Anton Wilson pernah mengatakan bahwa ya masa depan seksualitas itu bukan hanya soal prokreasi, bukan hanya soal menciptakan keturunan. Karena apa? Menciptakan keturunan tidak harus melalui seks. Kata dia juga, the patriarchal age is over, then monogamous age is over. Jadi era patriarkal itu akan selesai, akan nggak ada lagi. Nah, sekarang sudah nggak zamannya ya patriarkal ya. Bahkan di dalam agama-agama yang sangat menjunjung tinggi patriarkal pun, misalnya dalam Islam, misalnya gerakan feminis Islam itu kalau di luar negeri sangat masif. Kalau teman-teman melihat misalnya Piala Dunia Qatar itu ya, model-model iklannya itu anak-anaknya nggak ada yang jilbaban kan? Karena memang di Qatar itu gerakan feminismenya kuat sekali. Atau bahkan di Arab Saudi, di Iran, itu ada gerakan-gerakan melepas hijab, melepas jilbab. Untuk bahkan di Arab, para perempuan menuntut haknya untuk nonton sepak bola. Jadi the patriarchal age is over. Jauh sebelumnya, dalam tradisi Yahudi, di mana perempuan adalah milik laki-laki, kalau ada laki-laki, perempuan tidak bisa jadi pemimpin, karena laki-laki itu adalah imamnya, itu is over juga. Salah satu profesor saya di Harvard University, Elizabeth Schussler, dia adalah seorang ahli teologi feminis. Dia seorang Yahudi. Tapi cara berpikir yang sangat feminis. Dan yang ngajari feminisme, mahasiswa-mahasiswa di Harvard, para pemikir teolog-teolog di dunia itu adalah Elizabeth Schussler, dan dia adalah seorang yang berasal dari bangsa atau agama yang tradisinya sangat patriarkal. Jadi gerakan feminisme justru digeneratori oleh orang-orang yang berasal dari tradisi feminis. Profesor-profesor saya yang perempuan ya, ada profesor tasawuf, profesor sufism dan segala macam yang dari tradisi Islam, mereka semua sangat feminis, menjunjung tinggi kebebasan, akses perempuan untuk berkembang, dan mereka adalah orang-orang sukses ya, saya menyebutnya sebagai babon akademis yang bahkan kemudian menginspirasi para perempuan lain untuk berkarya lebih jauh. Dan kata Wilson, this shift will totally transform our concept of sex. Jadi perubahan-perubahan ini, bahwa seks itu tidak hanya untuk menciptakan keturunan, tapi untuk mendatangkan kebahagiaan. Keturunan itu nggak harus lewat seks. Lalu monogami, era monogami itu sudah berlalu lah. Orang tidak perlu lagi monogami, itu akan terjadi dan sedang terjadi, sudah terjadi, dan bahkan akan semakin berkembang ke depannya. Dan bahkan sekarang ini berkembang seperti gambar ini ya, orang berhubungan dengan yang bukan manusia. Berkembang ya, misalnya alat-alat bantu seksual yang semakin canggih dan menjadi robot-robot seksual, dan itu diperjualbelikan dengan bebas sekali. Kalau misalnya di Belanda, misalnya saya pernah ke Belanda, kalau jalan-jalan begitu, di etalase-etalase itu yang namanya perangkat-perangkat seksual itu dijual dengan sangat bebas. Di Boston saya tidak menemuinya, karena saya nggak sobo ke wilayah-wilayah seperti itu, saya menjauhkan diri dari pencobaan. Tapi pasti itu diperjualbelikan dengan sangat mudah. Kalau teman-teman misalnya buka di Amazon, begitu ya, itu juga bisa. Gitu. Amazon itu kan kayak marketplace-nya orang Amerika. Kalau di sini kayak Tokopedia, Lazada, Blibli, Shopee itu dijual bebas.
Dan itu mengubah perilaku seksual manusia. Dan kemudian terjadi pergeseran. Ini saya menjelaskan ini semua dalam rangka memahami, ya, bukan mengajari, tetapi kita memahami perilaku manusia. Di gambar itu ada perempuan, identitasnya adalah she atau her. Oh ya, kalau kita berada di luar negeri, misalnya di Amerika, kalau ngisi formulir itu selalu ada nama, tanggal lahir, alamat, lalu pronouns. Pronouns itu bagaimana kita memanggil diri kita. Karena itu perlu diisi. Sebab ada orang yang casingnya laki-laki tapi mau dipanggil sebagai she. Gitu. Makanya kalau di Instagram saya, misalnya teman-teman juga akan melihat, ya saya memanggil he, his, him. Itu menunjukkan orientasi seksual saya adalah hetero. Tapi ada juga orang yang tidak jelas, menyebutnya they atau them. Itu adalah kaum queer, misalnya. Atau perempuan yang kemudian lesbian, dia memilih peran gender sebagai he atau him. Atau laki-laki bahkan, yang memilih peran gendernya sebagai she atau her. Dan ini semua merupakan bagian dari perkembangan seksualitas manusia. The gender is not something we are born with, and not something we have, but something we do. Itu katanya Judith Butler, ya. Something we perform. Jadi itu istilahnya Judith Butler itu adalah performative gender. Jadi orientasi, peran seksual seseorang itu sebetulnya bukan bawaan lahir menurut Butler, tetapi itu adalah sebuah konstruksi sosial, dan itu ditunjukkan dengan apa yang kita lakukan dan apa yang kita praktekkan di sana. Nah, terlepas setuju atau tidak setuju, sekarang perkembangan konsep seksualitas manusia sampai di tahap sana. Mungkin sebagian dari saudara atau Bapak Ibu terkaget-kaget, misalnya sepanjang jadi Kristen nggak pernah mendengar ini, karena lingkungannya di gereja terus, tapi tetap saya harus menghadirkan ini sebagai sebuah kenyataan, dan ini bukan hanya kenyataan yang kecil atau kenyataan minor, tetapi bahkan menjadi sebuah gelombang yang sangat besar. Dan biological sex is gift while gender is social construction. Itu kata Judith Butler. Jadi jenis kelamin itu biologis. Orang terlahir misalnya punya vagina atau punya penis, atau tidak punya keduanya. Itu ada yang misalnya dalam kasus Alter Hoffman yang pada saat itu menikah dengan Grace, yang ketika lahir divonis sebagai perempuan, tapi ternyata dia laki-laki, tapi masyarakat sudah terlanjur menerima dia sebagai seorang perempuan. Nah, dalam perkembangannya dia jatuh cinta dengan seorang perempuan yang lain, dan menikah, dan kemudian dituntut, masuk penjara. Tapi prinsipnya biological sex is gift. Kita nggak bisa memilih lahir dengan anatomi seksual seperti apa. Tetapi gender itu bicara tentang peran, konsepsi, orientasi, image seksual kita, itu adalah konstruksi sosial. Konstruksi sosial dalam arti apa? Oh, laki-laki itu harus kuat, perempuan harus lemah lembut. Itu konstruksi sosial. Karena ada masa-masa, ada zaman-zaman misalnya di Romawi atau dalam budaya Latin, di mana perempuan itu lebih powerful dibanding laki-laki. Dan bahkan dalam budaya matriarkal misalnya, yang masih ada di Indonesia itu Minangkabau, ya, matriarkal. Atau dalam tradisi Black America atau kaum kulit hitam Afro Amerika, peran perempuan itu lebih dominan. Kalau kalian pernah nonton film-film di daerah Samoa, siapa itu yang badannya gede itu? Saya kok lupa, yang jadi main di Fast and Furious. Saya lupa sosok yang badannya gede yang dari Samoa itu.
wilayah-wilayah sana itu seorang ibu atau seorang perempuan itu jauh lebih dominan daripada laki-laki. Oleh karena itu, gender is social construction. Nah, di satu sisi ini benar ya, karena kalau kita melihat misalnya di dalam kehidupan seorang perempuan, misalnya ini nggak bisa ditolak. Ini berdasarkan penelitiannya Rick Johnson atas 1.000 perempuan dari 5 benua. Dalam Becoming Your Spouse, Better Half, bukunya Rick Johnson, dia memetakan salah satu ciri umum dari para perempuan itu adalah mengalami fase menstruasi. Jadi menstruasi itu enggak hanya gugurnya sel telur dalam rupa darah kotor, yang kalau zaman dulu itu disebut najis. Gitu. Orang Hindu kalau mens nggak boleh masuk pura. Orang Yahudi kalau mens nggak boleh masuk bait Allah. Nggak tahu, Muslim juga mungkin ya. Ketika mens nggak boleh sholat berjamaah atau tidak perlu berpuasa, karena itu dianggap sebagai darah kotor. Itu pandangan-pandangan tradisional, tapi lebih daripada itu, ternyata ketika seorang perempuan mengalami menstruasi, tolong nanti saya diberi feedback, karena ini hasil penelitian ya, itu ada beberapa tahap. Setidaknya ada 5 tahap. Jadi tahap pertama adalah minggu pertama, fase emosional, kan siklus menstruasi perempuan itu antara 24 sampai 30 hari, tapi juga ada yang 3 bulan, ada yang bahkan 1 tahun. Saya pernah punya teman yang mensnya itu setahun sekali. Bayangin. Kenapa saya tahu? Karena kemudian ketika dia menikah, dia tidak punya anak, dan ketika saya bertanya, kok kamu nggak kunjung punya anak? Dia cerita, wah aku mens cuma setahun sekali. Wow. Gitu. Tapi ya puji Tuhan sekarang dia punya anak karena berobat, yaitu tadi, faktor intervensi medis itu menjadi penting. Tapi secara umum misalnya dalam siklus 28-30 hari, di minggu pertama setelah menstruasi itu estrogen meningkat, seorang perempuan cenderung dapat memimpin dirinya, disiplin, ramah, terbuka, fokus, rasional, dan optimistik. Jadi di hari pertama setelah ya ini ya, di minggu-minggu pertama sampai ke-7. Lalu di minggu kedua itu situasinya adalah estrogennya sedikit menurun, tapi tetap reaksinya bahagia, mudah menyesuaikan diri, merasa nyaman, sejahtera, tidak terganggu hal yang menjengkelkan, kreatif, energinya positif, toleran pada diri sendiri dan pada orang lain. Nah, di tengah-tengah minggu itu, antara kalau siklus 30 hari atau siklus 28 hari, berarti antara hari ke-12 sampai ke-16 misalnya kalau siklus ke-28, atau kalau 30 ya berarti antara 15 sampai 18. Itu estrogennya meningkat lagi, progesteronnya meningkat, dan seorang perempuan itu menjadi pasif, tertutup, tapi sekaligus dia puas pada dirinya sendiri, inginnya merawat, ya, menyayangi, BT itu birahinya tinggi, biasanya badannya jadi anget, mengidamkan makanan tertentu, dan dalam pengalaman saya ketika misalnya menangani kasus-kasus pastoral pertikaian suami istri, banyak suami itu tidak tahu fase menstruasi istrinya. Sehingga mereka menganggap perempuan itu ya sama seperti laki-laki. Lalu mereka menjadi tidak paham. Loh, kemarin dia enggak apa-apa, Pak. Tapi sekarang tiba-tiba apa yang saya lakukan itu dipersoalkan. Dan biasanya kalau orang sudah bicara seperti itu, saya bertanya, kamu tahu enggak fase menstruasi pasanganmu? Ya enggak tahu, Pak. Buat apa? Loh, salah kamu. Kalau kamu mau mempropos sesuatu, menginginkan sesuatu, mengusulkan sesuatu, yaitu lakukan pada minggu pertama dan minggu kedua setelah menstruasi.
Jadi ada seorang suami yang pengen beli mobil, ya. Diizinkan sama istrinya. Wah, senang sekali dia. Bulan depannya dia mau beli karpet mobil. Tapi proposalnya disampaikan di minggu ketiga. Ditolak dan terjadi pertengkaran. Lalu dia datang dan ngomong, "Pak, istriku tuh ya apa sih, Pak? Saya beli mobil, harganya ratusan juta, dia dengan entengnya aja, oke. Giliran ini mobil harus di-upgrade dengan karpet, kami bertengkar, Pak. Saya nggak bisa memahami perempuan." Lalu gampang saja saya bertanya, "Kamu tahu nggak fase menstruasi istrimu?" Nggak tahu. Lalu saya coba cek, karena percakapan konseling kan biasanya begitu, kalau ada persoalan, saya periksa di perspektif perempuan, dan ketika dicocokkan, persis si laki-laki ini mengajukan keinginannya, proposalnya 1 minggu sebelum istrinya datang bulan. Karena di masa-masa ini estrogen meningkat, progesteronnya meningkat tajam, ya, karena ada aktivitas hormonal yang seperti itu, sehingga perasaannya tidak stabil, sumpek, acuh, melambat, ya males-malesan, tidak suka dipaksa, ditekan, jadi nggak, kalau ada pesta diajak iso ngamuk gitu ya. Meragukan diri, ciut hati, tiba-tiba sensitif banget kalau di hari-hari biasa ngomong, "Oh, kamu kelihatan sehat ya." Seneng, tapi menjelang menstruasi bisa sensitif tuh. Wah, aku dipikir gemuk, menjadi tidak sabar, gampang bosan, kurang jernih dalam berpikir, dan yang paling parah ketika minggu keempat yang disebut premenstruasi. Itu setelah proses meningkat, semuanya tajam, estrogen dan progesteronnya menurut Richardson ini ya, sangat menurun, sangat reaktif, mudah jengkel, nggak ada apa-apa tiba-tiba nangis, gugup, pikirannya jelek melulu, nggak mampu konsentrasi, murung, tidak stabil, uring-uringan, emosinya tercetus tak terduga, peka terhadap suara, ingin makan yang tajam-tajam gitu ya. Perilakunya seperti anak-anak, nggak masuk akal, kurang pede, melankolis, penyendiri, salah tingkah, dan rapuh. Jadi bapak-bapak atau teman-teman ya yang sudah punya pacar, memahami orang itu perlu mendalam, ya, perlu mendalam. Saya sangat paham siklus menstruasi istri saya, sehingga saya tidak pernah berpersoalan dengan dia. Ya selain kami satu visi dan seterusnya, tapi tidak pernah berpersoalan. Kadang-kadang bahkan saya lebih menyadari, ini sebentar lagi kamu haid pasti. Nah, ini aspek yang sangat penting dan itu hubungannya dengan seksualitas. Maka kalau ada yang mengatakan, "Pak, enak, lebih enak cari karyawan laki-laki, Pak, stabil. Perempuan tuh nggak stabil." Ya sebetulnya perempuan itu stabil asal tahu siklusnya. Karena apa? Siklus itu berulang. Dan seorang perempuan itu hidupnya lebih penuh warna dan penuh dinamika. Dan ya, sesungguhnya siklus menstruasi ini kan merupakan proyeksi dari kehidupan itu sendiri kan. Jadi kalau dalam filsafat itu ada makrokosmos, ada mikrokosmos, ada jagat atau alam semesta yang besar dengan sistemnya, dan manusia itu seperti jagat kecil. Apa yang terjadi dalam manusia itu ada bencana, ada perkembangan, ada lestari, ada iklim yang baik, ada iklim yang kurang baik. Itu bagaikan jagat kecil atau mikrokosmos. Dan sesungguhnya yang paling tepat disebut mikrokosmos itu adalah perempuan. Karena siklus hidup perempuan itu merupakan representasi dari siklus kehidupan. Hidup kan kadang-kadang berbunga-bunga, semua serba mudah, semua serba lancar, tapi tiba-tiba ada di satu sisi entah bagaimana semua serba seret, serba macet, jatuh, dan seterusnya. Nah, ini menarik sekali kalau dilihat secara simbolik.
Dan Allah mengerjakan itu, kalau kita mau memahami kehidupan, pahamilah perempuan. Orang yang memahami perempuan akan cakap untuk hidup. Tapi orang yang tidak bisa memahami perempuan, ya hidupnya no pihak, nabrak-nabrak, dan frustasi. Maka kalau mau memahami kehidupan, pahamilah seks. Orang selalu bertanya, Pak, apa tipsnya? Wah, selalu ya, dalam pernikahan tipsnya. Nggak ada tipsnya. Yaitu adalah soal seni, memahami dan menjalani kehidupan. Lalu juga, kalau yang ini berarti adalah, ini anugerah ya, ini prekariat datang dari Tuhan. Kurang lebih begitu. Nggak tahu, nanti para perempuan silahkan memberi masukan, kalau keliru ya silahkan. Oh, saya kok enggak begitu ya, Pak? Padahal siklus haid saya sangat lancar, berarti Anda sangat istimewa, gitu ya, atau unik. Manusia kan unik. Lalu dalam kaitan dengan social construction, perilaku seks manusia itu biasanya menurut Rick Johnson dibedakan, laki-laki itu birahinya tanpa batas, sehingga dia bisa berbirahi pada siapa saja, ya sesungguhnya ya, walaupun dia punya orang yang sangat dicintai. Laki-laki tidak suka romansa, menurut Rick Johnson ya, melihat wanita sebagai objek, bisa jatuh karena seks walaupun sangat mencintai pasangannya, dan menjadi kurang tertarik setelah perempuan punya anak. Kenapa? Ya karena itu sesungguhnya, itu tadi yang biosurvival, ketika melihat anaknya menyusui, tapi ini subconscious ya, nggak sadar bahwa melihat sebetulnya itu ada aktivitas seksual gitu. Maka perempuan yang menyusui itu biasanya menjadi kurang menarik bagi pasangannya. Sementara perempuan itu secara konstruksi sosial menikmati diperlakukan dengan romantis walaupun tidak berakhir dengan seks. Kalau laki-laki baik, itu tendensinya adalah untuk mendapat seks. Laki-laki memberi cinta untuk mendapat seks. Perempuan memberi seks untuk mendapat cinta. Maka ketika perempuan itu sudah mendapatkan cinta, perhatian, kasih sayang, walaupun tidak berakhir dengan seks pun, mostly no problem. Menurut Rick Johnson gitu. Perempuan ingin selalu mengetahui apakah pasangannya memikirkan saat dia tidak ada. Maka dia sangat menginginkan kata-kata aku kangen, aku sayang, I love you, dan seterusnya. Jadi seorang laki-laki itu harus romantis terhadap pasangannya. Ditanya sudah makan atau belum, kamu lagi ngapain, itu bagi para perempuan. Dan itu konstruksi sosial yang dalam perkembangannya membuat laki-laki dan perempuan seperti itu. Nah, di kalangan remaja, karena sebagian besar peserta katekisasi ini adalah orang-orang muda, saya kesulitan menemukan penelitian perilaku seksual anak muda di Indonesia, karena ya mungkin di Indonesia ini belum umum, dan ketika orang ditanya tentang seks nggak jujur biasanya. Nah, ini data ini saya dapat dari Amerika. Entah ini representatif atau tidak, karena pasti terjadi perbedaan budaya, tapi saya menurut pengamatan saya, karena anak-anak sekarang ini ya, anak-anak sekarang loh ya, bukan kalau angkatannya Pak Alex, angkatannya Bu Mesyang, itu pasti berbeda. Angkatannya Mbak Yanti juga agak berbeda. Tapi angkatan sekarang ini, angkatannya Anila, angkatan dari Kriston, Eugene, itu mirip-mirip kecenderungannya dengan perilaku manusia global, karena dididik oleh yang namanya global culture. Kan apa yang dilakukan oleh orang Amerika ya dilakukan oleh orang Indonesia. Apa yang lagi trending di Amerika ya trending di Indonesia. Nah, oleh karena itu ini ada sebuah data ini pemilihan RT. Ada sebuah data yang menarik bahwa anak-anak muda 17 tahun ya, itu
sudah pernah melakukan hubungan seks. Para orang tua jangan over pede, Pak, anakku baik kok, Pak, wong dia aktif di gereja dan seterusnya. Atau dia nggak punya pacar. Nah, itu cara berpikir generasi X atau baby boomers. Kalau ke gereja nggak punya pacar, ya pasti nggak berhubungan seks. Tapi anak-anak sekarang nggak begitu. Karena apa? Ada yang namanya casual sex. Kalau dulu kan harus dugem, harus kemana, pergaulannya salah. Kalau sekarang ya enggak. Itu fenomena. Kalau mau dibongkar gitu, itu akan sangat mengagetkan. Dan di Amerika, bahkan di kalangan kaum evangelikal ya, kaum Injili yang sangat menekankan kekudusan hidup, kesucian hidup, itu mostly kebanyakan anak 17 tahun sudah pernah berhubungan seks. Dan lebih dari separuh remaja usia 18 di Amerika itu sudah melakukan sexual intercourse atau ya hubungan intim, hubungan seksual. Lebih dari separuh. Dan saya pernah melakukan sebuah penelitian di sebuah sekolah publik di Amerika. Saya waktu itu ya miris ya, karena di lorong-lorong, lalu di sekolah, pokoknya di ruang publik lah, yang mereka rangkul-rangkulan, di masa istirahat ada yang pangku-pangkuan, ada yang cium-ciuman. Gitu. Tapi saya lebih miris lagi ketika melakukan penelitian kecil di sekolah-sekolah Kristen di Surabaya. Itu ternyata juga terjadi. Sekolah Kristen loh ini. Guru-gurunya sambat, kepala sekolahnya sambat. Sampai dipasang CCTV di toilet dan seterusnya. Dan mungkin teman-teman yang membuka mata dan seterusnya, ya itu biasa Pak. Lalu 74% dari remaja perempuan dan 51% dari remaja laki-laki itu remaja berarti di antara usia 15 sampai 19 ya. Itu mereka sudah punya ya hubungan ya pacar lah, going steady itu berarti hubungan yang ya dengan orang tertentu. Kalau di sana disebut partner. Jadi orang Amerika itu membedakan antara acquaintance, friend, and partner. Kalau kita kan di sini baru tahu namanya aja bisa ngomong, oh itu temanku. Kalau di sana enggak. Walaupun kuliah bareng, kerja kelompok bareng, berhahi bareng, orang bisa berkata, we are not friends. We are just acquaintance. Hanya kenalan aja. Aku kenal kamu. Oh, dia temanmu ya? Bukan, dia cuma kenalan. Kalau teman itu berarti apa? Teman itu berarti sudah berbagi suka dan duka, tahu semua, saling menopang, saling menolong, relasinya itu dekat sekali, itu disebut teman. Kalau di sini disebut sahabat, di sana disebut teman. Tapi kalau sudah disebut partner, berarti dia apa? Ya teman hidup, kalau bahasanya Tulus itu. Teman hidup. Dan 74% perempuan, 50% laki-laki di sana sudah punya teman hidup di range usia muda. Kalau di sini ada yang umurnya 30, 35 belum punya teman hidup, itu tidak bisa dikatakan, oh di Indonesia enggak, Pak. Enggak bisa begitu, karena saya yakin kalau diteliti, terutama bahkan di kota-kota kecil sekalipun, anak-anak sanawiyah, anak-anak aliyah, gitu, itu juga kurang lebih demikian. Lalu di tahun 2011 sampai 2013, di antara para perempuan yang belum married atau belum menikah, 13% dari perempuan dan 18% dari laki-laki itu bahkan menurut penelitian ini pernah melakukan hubungan seksual sebelum usia 15. Jadi orang ini nggak menikah nih,
durung menikah tapi wis kawin. Dan 99% di sana, kalau ini budaya agak berbeda dengan Indonesia ya. Karena di Indonesia kan dengar kata kondom gitu aja udah kayak fobia ya. Tapi di sana melaporkan bahwa 99% itu sudah menggunakan alat kontrasepsi. Ya, jadi pendekatan kontrasepsi kondom 97%, withdrawal itu berarti adalah mengeluarkan sperma di luar, dan pil itu 56%. Ini kenyataan yang betul-betul apa yang dikatakan Anton Wilson tadi terjadi. Dan dari antara anak-anak muda yang not ready, tidak siap, belum pernah melakukan hubungan seksual, rata-rata di antara mereka itu alasannya ketika ditanya kenapa kamu belum pernah melakukan sexual intercourse atau hubungan seksual, ya karena itu dilarang oleh agama dan moral. Dan sebagian lagi mengatakan ya karena belum menemukan orang yang cocok. Atau sebagian lagi ngomong takut hamil. Jadi kalau seorang itu sangat religius, beragamanya itu sungguh-sungguh, ya bukan hanya beragama itu macam-macam ya. Sungguh-sungguh tapi tidak sungguh-sungguh ada banyak. Tapi ada yang betul-betul sungguh-sungguh. Yaitu dilarang oleh agama, dilarang oleh moral. Dan jumlah ini sayangnya adalah bagian kecil dari remaja-remaja di Amerika. Dan kait dalam fakta sexual transmitted disease, jadi STD itu adalah penyakit seksual yang ditularkan melalui hubungan seksual ya. Itu remaja di antara usia 15 sampai 25 tahun, 50%-nya ya, lebih dari populasi 20 juta remaja, itu nearly half of the 20 million new case. Jadi hampir separuh dari 20 juta kasus baru terkait dengan penyakit seksual menular. PSM kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Inggrisnya STD. Dan 2 dari 5 orang yang aktif secara seksual itu punya penyakit seksual menular yang bisa menyebabkan kemandulan dan bahkan kematian. Ngeri ya, 2 dari 5. Oleh karena itu teman-teman muda kalau kalian bisa melakukan seks pranikah, loh Pak, kan saya suka sama suka Pak. Dia cuma sama saya. Problemnya adalah seks di luar nikah itu, saya tidak akan bicara itu berdosa atau dilarang oleh Tuhan, itu jelas. Tapi secara logis adalah begini, ketika seseorang melakukan hubungan seks pranikah, maka dia hanya mendasari seksnya atas dasar cinta, tapi tidak didasari atas komitmen atau agreement. Sehingga ketika salah satu dari pasangannya itu menyukai orang lain atau berhubungan seks dari orang lain, ya nggak bisa apa-apa. Ditinggalkan nggak bisa apa-apa. Dan problemnya adalah kemudian ketika berhubungan dengan orang lain, dan orang lain itu sudah berhubungan dengan orang lain yang udah berhubungan dengan orang lain lagi, ya kan? Pokoknya ganteng, cantik, justru yang ganteng dan cantik itu kan yang laris. Ya. Kalau kamu misalnya punya pacar ganteng, jangan bangga. Wong ganteng itu malah wis nang dindi ku. Atau kamu punya pacar cantik, seksi, jangan buru-buru happy, karena yang cantik dan seksi yang mau berhubungan seks pranikah denganmu itu malah iso wis tekan dindi, digawe nang dindi juga. Gitu. Maka berbahagialah orang yang punya pacar jelek, nggak ada yang mau cuma kamu gitu ya. Maka paling aman gitu. Ada pertanyaan. Lebih baik jelek tapi sehat atau cantik tapi penyakitan? Ya kalau bisa dua-duanya, Pak. Ya susah cari yang seperti itu.
Apalagi kalau kamu kenalnya dari media sosial, kenalan di Tinder, gitu-gitu ya. Yang orang memang sengaja masuk ke situ untuk mencari apa? Mencari relasi, dan mostly casual sex. Tidak semua, tapi mostly. Hampir sebagian besar begitu. Sangat berbahaya menjalin relasi dengan orang yang belum pernah kita kenal. Ya Pak, itu kan kenalannya temanku, teman dari teman dari teman dari teman. Yang paling aman, ya kita pacaran sama teman sekolah minggu, teman sekolah yang sudah dikenal ya. Sudah tahu historinya. Tapi kalau enggak tahu historinya, apalagi kemudian setahun, 2 tahun kawin, wah wis ada problem STD yang mengancam. Lalu 20% HIV. Bahkan di antara anak-anak muda rentang 13 sampai 24 tahun di tahun 2017 nih ya. Itu 20% dideteksi HIV, dan 87% dari 21% yang kena HIV itu, yang 87%-nya adalah laki-laki dan 13%-nya adalah perempuan. Karena apa? Kebanyakan laki-laki suka gonta-ganti pasangan. Jadi kalau kamu misalnya pacaran, pacarmu ngajak ciuman, boleh enggak ciuman? Boleh. Habis dicium, diraba-raba. Habis diraba-raba ada sexual intercourse. Who knows, siapa yang tahu sebelumnya dia tidak melakukan dengan orang lain. Maka jalan yang paling bijaksana adalah menjaga kesucian. Suci itu dalam arti yang sesungguhnya. Karena apa? Bersih. Ya. Bersih. Jadi bukan hanya suci pikiran, suci mental, suci spiritual, tetapi bersih secara fisik. Ya, saya ingin menjaga itu. Dan saya ingin memberikan itu atau menikmati itu pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat. Saya stop share dulu karena mau ada share video ya ini ya, sebentar. Inilah penjelasan tentang STD, Sexual Transmitted Disease. Oh, don't worry. You can't get infected. It's only... my allergies. Sexually transmitted diseases, or STDs, are diseases, infections, or illnesses that can be spread from a person with an STD to another through sexual contact. That includes genital-to-genital contact, which is contact with penises, scrotums, vulvas or vaginas, to any kind of sex, oral, anal, or vaginal sex. Some STDs are fairly common, so there's nothing to be embarrassed about if you ever get one. Some STDs do not cause any symptoms, so many people who have an STD do not know it and might spread it. For those who do have symptoms, they may experience soreness or swelling around the genitals, bumps, sores, or rashes on the genitals, itching, burning, or pain while urinating, and girls may get a vaginal discharge that is different from normal. If you have any of these symptoms, or if you've had unprotected sex, it's important to get tested for STDs. STD tests differ. Some are blood tests, some test urine, and still others use a swab of saliva or a discharge. Even if you use protection, it's a good idea to get tested for STDs at least once a year. You can get an STD test from your healthcare provider or at a family planning or STD clinic. Some STDs can be cured while others cannot, but their symptoms can be managed with medication. Some STDs, if left untreated, can cause serious health problems later in life. So remember, once a person becomes sexually active, it is important to use condoms and other latex barriers and to get tested for STDs regularly.
Tissue for your allergies? So, till next time, don't forget to visit me at Ya, jadi untuk teman-teman muda yang mau menikah, saya sarankan sebelum menikah itu tes dulu masing-masing. Loh Pak, saya kan nggak pernah berhubungan seks. Ini bukan soal kamu pernah berhubungan atau enggak, atau pasanganmu pernah berhubungan atau enggak. Tapi memastikan bahwa dua-duanya itu sehat. Jadi tes darah, tes urin, atau lewat swab gitu ya. Untuk mendeteksi apakah ada sexual transmitted disease atau PSM, penyakit seksual menular yang kita bawa. Kalau dua-duanya itu sudah bersih, ya puji Tuhan. Ya. Kalau salah satu, loh Pak, ternyata pasangan saya punya PSM, ya kamu ya pikir sendiri, apakah kamu mau meninggalkan dia dalam situasi seperti itu atau dipecahkan solusinya, tapi itu tetap diperlukan. Ya, ini penting sekali. Maka saya pun juga menyarankan untuk pasangan-pasangan yang mau menikah itu, tapi ya kembali ya, ada orang-orang yang tidak siap, dianggap tabu, dan seterusnya. Tapi kita kan tidak tahu sebelum kita bersetubuh dengan seseorang itu, orang itu sudah kemana saja. Nah, terakhir adalah sexual harassment. Ini kaitannya dengan seksualitas. Jadi pelecehan seksual. Apa saja yang masuk dalam, karena dalam undang-undang perlindungan seksual sekarang ini sudah diatur ya. Jadi orang nggak boleh menyentuh, memeluk, mencium tanpa izin. Atau kalau kamu suka sama cowok atau sama cewek, kamu paksa dia untuk kencan. Perilaku sok akrab, sok dekat, terlalu dekat, itu kalau orangnya nggak terima, dilaporkan sebagai pelecehan seksual, bisa itu. Di Amerika itu kalau orang berdiri nggak boleh deket-deket gitu ya. Kalau di Indonesia kan antri kan mepet-mepet, desel-deselan, di bis biasanya, atau di angkot-angkot, atau di MRT, orang malah cari kesempatan senggol-senggol. Itu termasuk pada sexual harassment. Kalau kamu dengan baik dengan sesama jenis atau lawan jenis, usahakan menjaga jarak minimal 1 meter. Kalau ada orang deket begitu ya, ya itu tanda bahwa dia mungkin suka kamu, gitu ya. Atau orangnya SKED, SD, sok kenal, sok dekat, cobalah jaga jarak. Ya. Apalagi sekarang kan masa pandemi ya, setelah pandemi ini kan menjaga jarak bahkan bukan 1 meter ya, tapi 2 meter. Teruslah jika ada orang yang terus memaksa berkomunikasi, walaupun ditolak, termasuk stalking. Stalking itu ya mengamati aktivitas media sosialnya, dan seterusnya, itu stalking. Itu termasuk dalam sexual harassment. Dan kalau nanti kamu kuliah misalnya, di luar, gitu, hati-hati dengan mengamati media sosial seseorang. Karena ada satu mahasiswa Indonesia itu yang dituntut melakukan sexual harassment karena dia suka pada seorang mahasiswa internasional, orang Jerman pada saat itu. Dan orang Indonesia kan suka kepo ya, pengen tahu Instagramnya, Snapchat-nya, Twitter-nya, Facebook-nya, dipantau semua, dan kemudian si cewek ini merasa terganggu, dilaporkan, dan kemudian si mahasiswa ini dikeluarkan dari kampus. Nah ini kan karena apa ya? Bagi orang Indonesia sah-sah saja kita cari, tapi itu termasuk sexual harassment. Lalu lelucon kotor, ya, guyonan-guyonan yang porno, jangan ada lagi di grup-grup WhatsApp gereja, ya, guyonan-guyonan yang porno. Itu kan komedi Indonesia itu kan punya tahap-tahap ya. Yang dulu era Sri Mulat itu tahap body shaming lah. Misalnya lucu kalau menghina tubuh orang. Wah, itu perutnya kayak karung, wajahmu kayak kentang bungki, raimu kayak black, ngono-ngono itu era-era Sri Mulat ya, body shaming, mengecek fisik seseorang yang lain, dan itu dianggap lucu. Tapi juga ada era-era di mana lelucon itu berbau
pornografi itu masuk di dalam lelucon kotor. Nah, kita harus menghindari. Kamu di grup-grup sekolahmu dan seterusnya, kalau di grup-grup WhatsApp, karena anak-anak SMP bahkan dan seterusnya itu lelucon kotor, menunjukkan isyarat seksual ya dengan tangan, mengacungkan jari tengah, lalu jari telunjuk yang diapit dan segala macam itu bisa masuk di dalam sexual harassment. Lalu bergosip tentang aktivitas seksual orang lain, misalnya ngomongin, orang ini sudah berhubungan dengan orang itu, dan itu ada di grup WhatsApp atau grup-grup kecil. Kalau orang itu nggak terima, dia bisa menggugat yang membicarakan itu sebagai sexual harassment. Lalu menyentuh diri secara seksual di depan orang lain. Hati-hati kalau berpose. Ya. Karena begitu ada pihak yang merasa dirugikan, dia menuntut, dan sekarang ini kan model-model artis kan pose-pose seksi lah, supaya kayak artis, niru pose-pose itu, menyentuh diri secara seksual di depan orang lain. Kalau zaman dulu, ada tren ya, misalnya di Jakarta, terutama di era-era 98-an itu, mohon maaf nih, ada laki-laki yang nyegat perempuan lalu mengeluarkan alat kelaminnya. Itu kan kebiasaannya orang gila sebetulnya. Ya, karena saya ingat sekali waktu kecil saya sering kali berjumpa dengan orang gila yang suka nyetop perempuan dan kemudian ditunjukkan alat kelaminnya. Nah, ternyata kegilaan-kegilaan itu juga dipraktekkan oleh orang-orang yang waras. Dan itu masuk pada sexual harassment. Ya, jadi selama not by consent, tidak dengan kesepakatan, dengan persetujuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 isyarat ini, 9 perilaku ini, kamu melakukannya dan orang lain tidak sepakat dengan itu disebut sexual harassment. Hati-hati, hati-hati. Ya, jangan bermain-main dengan seksualitas. Dan penutupnya adalah I'm kind and respectful to my body. My body is a temple and I care for it with honor and sanctity. Saya sangat menghormati, menghargai tubuhku karena tubuhku dan seksualitasku itu adalah anugerah pemberian Allah. Tubuhku itu adalah bait Allah dan aku memperhatikannya karena ini adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Aku menjaganya dengan kehormatan dan kekudusan. Ini menjadi penting sekali bagi kita.